Duka pasti bertepi, roda kehidupan terus berputar. Tapi satu yang akan terus tertanam. Semangat ini tak akan pernah mati. Kita semua adalah manusia biasa. Tapi genggaman tangan kita sangat berarti bagi mereka. Satukan cinta kita. Mercy membangun Rumah Sakit Indonesia di Mrau, Rakhine State, Myanmar dalam rangka membangun diplomasi kemanusiaan. Peduli untuk kemanusiaan yang lebih baik. Second team coordination. Om Ihsan Talib. Alhamdulillah. Om, Ya. lihat foto ini Om. Berapa tahun yang lalu ini Om? Jadi juga. Jadi juga. Alhamdulillah. Panjang ini kisah. Sebagai tim kedua, Ya. begitu dikirimkan setelah Dr. Yogi. Betul. Apa yang Om lakuin saat itu? Jadi waktu itu kita sekitar 2015-an ya. Kita pergi ke Yangon atas, alhamdulillah dapat tugas dari Mercy. Dr. Yose mengingatkan dalam rangka apa selalu diingatkan diplomasi humanitarian. Diplomasi humanitarian. Itu yang dilakukan oleh Mercy dalam keadaan saudara-saudara kita Muslim di Rakhine. Di Rakhine. Jadi berangkatlah tim Mercy beberapa orang ke sana dari kedokteran logistik dan juga membawa medical equipment dan juga obat-obatan karena kita tahu di sana pada saat itu bencana juga tidak berhenti ya, banjir ada apa segala macam. Kami dari Jakarta masuk ke Yangon, di Yangon terima oleh KBRI dan juga sangat membantu tampung di rumah Wisma KBRI sana. Satu hari briefing segala macam, melakukan sebuah persiapan. Naik pesawatlah dari Yangon ke ibu kota Rakhine, namanya Sitwi. Kota di pesisir pantai itu Sitwi. Boleh dibilang ini sebenarnya ini banyak Muslimnya di kota Sitwi itu, tapi di sana tuh Muslim itu kalau yang di Rakhine itu lebih banyak yang tidak tercatat. Karena mereka nggak mau mendeklar nama Myanmarnya, misalnya Mustafa. Kalau sebut nama Mustafa, udah nggak bisa kecatat dah. Kalau naik namanya Myung Pak Chok apa-apa gitu nama sana, mereka baru catat. Kadang-kadang ada kopah juga pakai nama Muslim ya udah nggak tercatat dan mereka dianggap orang-orang dari luar yang masuk ke sana. Nah, inilah menjadi sebuah problem panjang dari Muslim Sitwi. Di Muslim Rakhine ya. Sampai di Sitwi kita koordinasi cukup baik di antara KBRI dan pejabat setempat. Walaupun demikian pada saat kita masuk tuh tidak boleh ada NGO yang masuk ke camp-camp. Jadi di sana itu orang kayak kita bikin bantuan itu nggak bisa menyentuh pasien langsung. Jadi nggak bisa, dia mesti melihat boleh, tapi menyentuh pasien tuh nggak semua. Sebenarnya di berbagai negara begitu aturan. Cuman kadang-kadang di negeri kita suka kelebihan, kebayaan. Nanti singkat cerita, masuklah kita bertemu di kampung yang kalau saya bilang ini situ itu boleh dibilang kayak Cirebon 15 tahun, 20 tahun yang lalu lah gitu, di kota situ ini. Kota pesisir. Kita ketemu sama pejabat yang umumnya di sana tuh militer, tentara. Jadi pejabat-pejabat, jenderalnya apa, pinternya Dr. Mea membujuk itu pejabat, bagaimana caranya dengan keahlian tim Mercy yang ngedablek kadang-kadang, masa kita udah datang jauh-jauh, nggak boleh ngelihat camp. Ada berapa campnya? Ada 5. Oke, akhirnya singkat cerita, kamu boleh lihat 3. Tapi kamu juga harus masuk ke camp yang Buddha. Loh, kita lihat ada camp Buddha juga. Ada camp Buddha. Oh, jadi konflik ini ternyata menimbulkan 2 korban, baik Muslimnya maupun Buddhanya. Terlihat jelas tuh Om ya? Terlihat jelasnya. Bahkan tidak bisa tuh masuk ke Buddha. Oh, nggak bisa. Muslim doang gitu. Dia tuh kalau yang Muslim malah lebih ini lagi, dipagar keliling semuanya. Dijaga lah kayak
kayak camp yang luar biasa, pagar kawat semua. Tapi ada kehidupan di dalam camp itu, ada perdagangan, ada motor, ada ini. Karena banyak orangnya kan hampir 1 juta itu kan orang yang di dalam camp itu kan orang Muslim di Rakhine itu hampir 1 juta dari 5 jutaan penduduk Muslim di Myanmar. Myanmar itu mungkin hampir 2% atau berapa ya, 50 juta ya, berarti 10% hampir ya. Kalau dihitung semua dari penduduk Muslim Myanmar. Ini mempunyai karakter sendiri dengan konflik sendiri. Kita dengan diplomasi humanitarian ini datang ke sana mengambil simpatik supaya kebijakan-kebijakan induknya diharapkan itu bisa dipengaruhi oleh saudara-saudaranya di Indonesia. Harapannya kan begitu dengan kita datang ke sana berkoordinasi dengan Deplu dan lain-lain. Bertemu dengan pimpinan sana, saya lupa namanya. Kita juga nginep di hotel karena kita akan survei ke camp-camp itu. Kita nginep di hotel, kita kaget itu apaan di depan. Pas di depan kita ternyata Masjid Agung zaman dulu lah gitu. Masjidnya besar ya, heritage ya. Tapi dipagar semua, isinya pohon semua. Jadi masjid itu semuanya dikunci, nggak boleh dipakai. Berarti ini dulu benar bahwa ini daerah komunitas Muslim karena 30%-an penduduknya Muslim, kan cukup besar juga 30% itu kan. Kalau dari 3 jutaan penduduk Rakhine itu ya kurang lebih hampir 1 jutaan lah gitu ya. Dikunci, tidak boleh ada masuk. Pasti. Udah terawat lah. Iya. Berangkatlah kita ke tempat di mana Muslim itu ditaruh di panjang ini. Kisah ini juga nih berangkat dari perjalanan panjang konflik masyarakat terakhir, akhirnya dipisahkan macam begini. Dipisahkan di komunitas Muslim, kita lihat ke sana ada klinik yang baru dibangun kalau nggak salah, yang bangun Malaysia gitu. Yang kemudian akhirnya Malaysia nggak boleh ke sana lagi dengan cerita lain kan. Malaysia galak banget dulu sama Myanmar. Kita masuk ke sana, masuk ke camp-campnya, melihat bersentuhan sama mereka. Pendidikan anak-anak tuh wah kayak apa? Anak-anak kecil tuh banyak lah gitu. Karena mungkin hiburan dia kali ya, di tengah konflik itu akhirnya dia bikin anak terus gitu kan. Jadi itu yang terjadi di sana, banyak Tapi infrastruktur pendidikan jadi kurang. Kurang padat karena semua bantuan dari internasional, banyak NGO yang membantu, ada yang bidang pendidikan, ada yang bidang lain-lainnya. Mereka menjadi tanda kutip lahan binaan mereka. Nah, kita sebelum bicara tentang pembangunan ini 2017 Om ya. Secara ini, 2015 kan Om udah berangkat nih. Betul. Ya kan? Yang pertama kalau nggak salah itu ya kayak berangkat juga, itu ada penyerahan bantuan. Ya, di situ ambulans ya. Nah, itu masih sama Dr. Yose atau? Itu kita survei sehingga dibutuhkan ambulans. Kita perlu ambulans. Akhirnya dibikin sebuah perencanaan, kita harus beli ambulans dari Thailand. Nanti kita balik dari sini nih kita jadi beli showroom, cari ambulan, cari genset buat sekolahan yang memerlukan genset, beberapa ikhtiar lainnya, sehingga begitu kita balik lagi, itu ambulan kita serahkan bareng dengan Dr. Yusrijal. Nah, perjalanan kedua ini berbarengan dengan Dr. Yusrijal, ini lebih strategis karena Dr. Yusri bilang hari ini kita harus putuskan di mana rumah sakit Indonesia akan dibangun di Rakhine. Kita survei sekolah yang dibangun. Indonesia bikin 2 sekolah, cukup besar sekolah di sana. Cuman karena tidak terlalu publikasi, jadi ya mungkin mengandalkan keikhlasan. Waktu peresmian pun tidak didampingi oleh si pemberi donasi, maka yang penting bangunannya jadi. Kita pergi. Nah, pergilah kita berangkat yang kedua, yang mungkin rombongan ketiga jadinya, karena saya yang kedua kali. Rutenya seperti biasa sama. Nah, sayangnya waktu kita datang ke sana pas lagi musim banjir. Di sana tuh kalau hujan tuh nggak ketulungan, banjir tuh di mana-mana. Jadi kata jalan putus. Waduh, gimana? Kita mesti tetap ke sana. Bukan Dr. Yose kalau nggak begitu. Iya. Akhirnya kita naik perahu. Naik perahu itu kurang lebih 2 jam lah saya naik perahu itu. Perahu nggak tahu dibawa kemana sampai ke daerah yang akan ditunjuk. Ternyata itu daerah itu kurang lebih dari Sitwe ya, dari kota Sitwe itu
2 jam itu berarti ke daerah Maung Bau Village Prau di daerah Merau. Nah, aku taruh di situ. Nah, ini kan dalam 24 jam harus ketahuan tanahnya mana, kata dokter Yose. Oke, ini di sana tuh kepemilikan itu negara punya semua. Jadi yang make itu seperti ngontrak lah gitu. Jadi dia bilang ini tanahnya di seberang sana sungai, di seberang sini akan direncanakan landasan pesawat airportnya di Merau itu. Karena di situ daerah wisata juga Merau ini. Bayar langsung berapa kiat gitu ya, ribuan kiat lah mata uang sana. Pergi ke kantor kecamatan, panggil si ahli waris pengelola lahan, kita lihat patoknya semua, bayar DP. Bayar DP kita akan lanjutkan lagi pada perjalanan berikutnya untuk bikin perencanaan. Oke, ini 2015? Ini 2015, jadi 2015 yang kedua. Yang kedua, oke. Saya berarti 3 kali kan ke sana tuh. Ya. Pertama, Udahlah, dalam mimpi kita tuh di belakang rumah sakit ada sungai besar sebagai alat transportasi juga, di mana kita tadi naik perahu, di depannya tuh bandara udara, wah tempat keren nih, strategis kan. Udah beres bayar DP, kelar, pulang kita ke Situi lagi. Nah bareng lagi sama Dokter Yosi lihat camp yang Buddha. Kelihatan di sana berkomunikasi. Tapi kalau yang Buddha ini boleh bekerja keluar camp. Dia balik lagi gitu keluar camp. Kalau yang Muslim ya terbatas pada pagar. Space-nya segitulah gitu. Di antara mereka juga ada ya macam-macam lah, bandar pengungsi apa segala macam pergaulan atau kehidupan dalam camp tuh macam-macam kisahnya yang kita sempat dengar. Nah, namun karena kita didampingin terus nggak bisa terlalu panjang gitu kan. Dia ngasih nomor telepon apa segala macam. Berarti ada sinyal telepon di situ. Masih bisa berkomunikasi melalui jaringan telepon. Dokter Yose memutuskan segera kita lobby para stakeholder di Jakarta supaya lancar. Balik lapor sama duta besar. Siapa tuh mantan Polri itu mantan Pak Ibu apa gitu, sangat membantu ya. Duta besar kita dikoordinasikan, beliau siapkan timnya nanti untuk mantau ke Departemen Kesehatan dan lain-lain. Baliklah kita ke Jakarta. Oke. Catatan kita mengatakan Om Mei 2017. Ini bicara setelah 2015 ini Om ya. Ya, nanti kan tadi udah ketemu 2015 udah ketemu nih ya. Betul. Jadi inilah bahan yang akan dirapatkan di Indonesia. Betul. Jadi Om survei ke sana nih tanahnya keadaan ini rencananya begini, dan mereka sudah welcome. Oke. Kalau nggak salah, nanti yang berikutnya baru kita survei rumah sakit yang ada gitu. Dan belum ada MOU apapun saya itu. Kita nyatakan minat. Makanya kita boleh beli itu. Tempat itu kan kita bayar tuh. Waktu dibayar kan dia tahu bakal bikin apaan, bakal rumah sakit. Oke, welcome data gitu. Semua masuk ya, Oh iya, dikirim data kesehatan berapa orang di sana apa segala macem. Dan kita belum tahu kalau di sini kan rumah sakit dibedakan kelamin ya, jenis perempuan laki gitu bangsalnya. Kalau di sana tuh dibedakan agama. Yang sebelah sini Muslim, yang sebelah sini Buddha gitu. Di dunia mungkin cuma di situ ya. Pasien dibedakan berdasarkan agama. Berdasarkan cara menuju Tuhannya ya. Baik. Wah, menarik sekali nih. Nanti sambil Om ngomong itu fotonya akan banyak sekali. Perjalanan ya. Ya, kita akan ngomong apa, kita punya data yang banyak. Kita pergi ke mana dari Yangon ke Bipidau, ibu kota. Nah, inilah ibu kota ini namanya ibu kota. Ibu kotanya, saya bilang ibu kota jin apa nih, sepi minta ampun gitu ya. Ya, ini karena ibu kota yang tidak mau dihuni oleh para penghuni kotanya gitu. Naypyidaw namanya. Oh, jalannya itu besar-besar kayak landasan pesawat. Mungkin bisa buat. Karena itu kan di tengah Myanmar itu kan di hutan sana entah gimana itu mereka itu bikin ibu kota yang luar biasa besar, megah, tapi kosong isinya. Kita bingung mau sholat aja, mau nyari makanan bingung. Apa ibu kota baru kali Om? Naypyidaw, baru tapi kalau lagi ramenya kalau ada acara
internasional, Oke. momen-momen lah. Ibu kota baru ya? Ibu kota baru. Oke, kayak besok kita Kalimantan misalnya. Oke, kurang lebih lah begitu ya. Kok sepi? Gitu kan. Sepi. Tapi emang ternyata hanya pusat pemerintahan. Pemerintahan. Belum ada mall. Begitu jalan. itu nanti kunjungan yang akan kita Oke, lakukan lagi. 2017, masih ingat nggak tanda tangan MOU Mercy dengan Kementerian Kesehatan Myanmar? Ya, itu setelah Ya, setelah berberes itu, di sini ya. Oke. Berbalik dari sini setelah berberes-beres di sini siap ketemu wakil presiden waktu itu Yusuf Kala. Oke. Ide beliau ini harus dibantu. Ini kan bantunya bukan hanya Islam saja, Buddha juga. Iya, Buddha dan nggak bisa di sana bantu Islam saja. Buddha walaupun amanah orang buat Islam, tapi di sana diterima tuh Buddha dan Islamnya. Oleh karena itu Dr. Yose sama Pak JK berkomunikasi membuat strategi ini Walubi dilibatkan. Akhirnya Walubi dilibatkan berbarengan dengan rencana ini kita pergilah ke kantor Walubi ya. Ibu kita itu kan sana tuh kantornya di mana? Pondok Indah lah sana ya. Jadi kita diskusi sama tim Walubi bla 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 akhirnya diundang ke kantor Wapres untuk berkomitmen dengan ini dan alhamdulillah Mercy menggandeng PMI, menggandeng Walubi, inisiator yang dilakukan oleh Mercy ini sebagai diplomasi humanitarian buat membanggakan nama bangsa juga diterima sama teman-teman lain. Berkoordinasi tim teknis tuh Insinyur Idrus dan lainnya untuk terus memantau dan berangkatlah kita untuk merealisasi di mana itu rumah sakit. Berangkat dari Yangon ke Sidwi, dari Sidwi kita berangkat lagi, tidak ketemu itu rumah sakit yang di tepi sungai, tanahnya berubah dan pakai darat kita udah bisa jalan darat kita 1 jam 2 jam. Walaupun daerah itu tidak aman sebenarnya, tapi tetap kita ada pengawalan dari mereka. Perjalanan itu pun mensurvei rumah sakit yang dia bangun. Waduh, itu rumah sakit kalau hujan tampias semua katanya. Saya bilang ini kenapa? Apa keluhannya? Ini semua rumah sakit dibangun kalau hujan tuh air masuk katanya. Karena dindingnya itu langsung tanpa ada operasi walhasil daerah hujan tapi dibangun tidak sesuai dengan maklum mengejar proyek gitu kan. Entah gimana dikasihnya kelemahan rumah sakit yang ada, ide ini diserap oleh tim teknis dan dibuatlah ditunjukkan rumah sakit yang akan. Di situ ada rumah sakit memang udah namanya kota Myeongbyo Village. Myeongbyo Village-nya kayak kita tuh Pantura lah gitu ya. Daerah pelintasan antar kota. Pinggir jalan raya tempat bus antar kota. Jangan bayangin kayak Cirebon Jakarta ya. Jalan itu panturanya tuh kalau ada bus 2 tuh mesti minggir satu. Jadi agak sabar jalannya. Di dekat persawahan dan lain-lain itu rumah sakit di mana kota itu paling berimbang antara Muslim sama Buddha. Jadi di rumah sakit itu ada Muslim banyak, ada Buddha banyak. Dibanding kota-kota yang lainnya. Dibanding kota yang lain. Kita datang, kita lihat di situ, bener ini Muslim sebelah sini, ini sebelah sini Buddha. Aduh, kesian itu tempat lah. Macam tahun mungkin entah tahun 60 alhasil kita lihat suasana itu. Parah lah suasananya. Dokternya 1, pasiennya puluhan. Temu dokternya, fasilitas, kita lihat bagian ronsennya, mungkin kalau kita tuh udah masuk museum itu ronsennya. Masuk lagi kita lihat semua fasilitas yang ada lah ya. Dikasih fasilitas paling mewah tuh ya ronsennya itulah gitu. Dan dibagi Muslim sama laki perempuan bagian Muslim, laki perempuan bagian Buddha. Bisa begitu? Ya itulah karakter di sana tuh kayak begitu. Jadi kalau butuh darah, ya kan? Nah itu. Enggak. Nanti butuh darah A Muslim ya? Itu dia. Bingung. Saya nggak sempet tanya tuh coba ya kalau begitu ya, gimana ya? Misalnya kita butuh darah O misalnya. Dicari pendonor darah A Muslim gitu. Terus ngeceknya pas sampai di rumah sakit. Ntar Terus coba gimana? Begitulah. Tapi di situ dilihat cukup rukun. Iya, karena bukan daerah yang bertikai banget di situ ya. Karena nih udah agak jauh dari masyarakat Rakhine. Ini komunitas Muslim lain ya. Artinya bukan yang di camp-camp tadi, bukan. Yang di luar camp. Dan
Di belakang rumah sakit itu ada lahan cukup luas. Itulah yang akan dijadikan pengganti. Lapor ke ketua presidium, saya agak kenceng juga kata. Kita kan sudah komitmen di situ. Tapi kalau di situ siapa yang akan datang? Gitu. Dibilang sama dia juga. Kalau di sini kan di rumah sakit, ini rumah sakit sudah tua, udah 40 tahun atau berapa, ini diratakan, gantinya rumah sakit ini. Akhirnya dibuatkan sebuah kesepakatan, langsung tuh gerak cepet, ya siapa kontraktornya, dan sebagaimana biasa Mercy, biasanya kan dibangun sendiri, kalau sana nggak boleh, tidak harus pakai kontraktor sini, bagi-bagi rezeki kali ini ya. Akhirnya tetap ada pendampingan, itulah Insinyur Ikhwan nanti ya, siapa namanya? Nur Ikhwan itu akan memberikan detail perjuangan dia tuh luar biasa lagi tuh nanti perjalanan pembangunan karena dardor juga di sana. Akhirnya ini menjadi daerah konflik juga. Udah disepakatin tempatnya, ukur ketinggian pel banjirnya karena di situ daerah banjir, umumnya tuh daerah air. Sepakatin semuanya, dilihat keliling, airnya kita bawa ahli air pun sumber airnya dari mana. Dia punya di sana tuh modelnya ditampung air, tada hujan ditampung, kalau ambil air tanah tuh payau, entah gimana lah gitu. Mereka tampung, itu buat sampai musim hujan lagi berikutnya. Jadi di sana kalau kita lihat kampung sana, penampungan air banyak di mana-mana. Penampungan sana, penampungan air. Sawah juga banyak di daerah ini. Berangkat dari Maung Biung Village ini. Balik lagi ke Situwi, kita di Merau kalau nggak salah kita beristirahat semalam untuk besoknya balik ke Situwi. Ini perjalanan yang memang cukup berkesan ya karena harapan kita dapat membantu saudara-saudara Muslim kita di sana. Banyak yang bisa bahasa Melayu. Ternyata di kampung itu pun banyak orang pernah kerja di Malaysia kebanyakan. Dan kerjanya pun biasanya di hutan-hutan, sawit, yang produk gelap juga lah gitu. Karena kan bahkan informasi kita tadi beberapa narasumber, dulu sempat ada klinik Malaysia malah. Iya, betul. Betul. Malaysia nggak bisa masuk lagi. Nggak bisa masuk lagi karena pemerintahan pada saat itu kan Malaysia kan sangat strict terhadap perkembangan di Rakhine ini. Nah, berarti Om nggak ngurusin MOU antara Mercy dan Kementerian? Ya, Om betul. ikut terlibat tuh. Ya, bolak-balik lah itu. Ya, bolak-balik. Terus juga ada kontrak dengan kontraktor lokal. Nah, itu Abah Idrus tuh. Ahlin gitu ya. Ada Om Ihsan juga, ada Om Idrus, ada Nur Ikhwan juga. Betul, ya. Nggak rumit Om ya? Secara apa nggak rumit? Ya kalau itu kan ada ahlinya. Abah Idrus kan Nur Ikhwan itu sangat mahir lah dalam hitungan. Di kontraktornya kan semuanya angka-angka, mereka berdebat di mana di tempat Wisma Indonesia untuk menemukan supaya ketok palu ini cepat jalan. Iya. Walaupun nanti ada kontraktor yang lari. Ada kontraktor yang lari biasa. Ternyata kontraktor di mana-mana ya susah ya. Itu di pantesan dulu. Itu untuk negerinya. Saudaranya datang. Bener. Tapi kalau dilamar sama kontraktor Anda harus periksa lagi speknya apaan gitu kan. Iya sih. Anak perempuan Anda ya. Benar. Sorry buat para kontraktor. Berbuatlah jujur selamanya gitu ya. Nah, Om ingat ini kan 2017-an ya. Jadi 2017 adalah tahun-tahun yang paling menyibukkan buat Mercy saat dia di Rakhine State. Apa yang Om rindukan melihat foto yang di sini? Ini teman-teman yang akhirnya katanya dilatih menjadi ahli untuk membangun ya. Iya, kan kontraktor lari dan memang luar biasa. Dan lucu ya, pekerja di sana tuh suami istri. Jadi mereka itu suami istri itu bekerja. Kalau dia yang satu dan yang kerja keras itu perempuan ngangkut bata, semen, tanda kutip kulinya lah gitu. Budaya. Kalau nggak salah dulu Sumatera juga begitu kan, ada juga yang umumnya orang perempuan yang kerja kuli-kulian begitu. Nah itu budaya ini masih dipakai di sana, sangat kental. Santai gitu ya. Wah begitulah, kayak kain, kayak sendal. Nah, bilang hati-hati keserimpet-rimpet, saya bilang ini pakai kain. Begitulah, ini kan modelnya semua kan pakai kain. Orang Indonesia pakai kain juga. Oh enggak, udah. Nur Ikhwan pakai celana. Nur Ikhwan pakai itu celana. Jadi pakai kain dan simple thread. Ini Muslim nih umumnya nih. Ya, dia lihat ada brewoknya biasanya Muslim. Kalau yang bersih atau Buddha
Berarti setelah ini jadi, ini kan Om kloter kedua nih, ya kan? Iya tuh. Pertama untuk bantuan ambulan, kedua udah untuk mikirin rumah sakit, survei dan lain-lain, bikin data perencanaan. masuk ke Jakarta lagi, Betul. tim ketiga masuk. Nah itulah mereka bawa tim konstruksi, Baru main terus tuh ya, sebagai project manager ya. bawa duit, Yo, bawa duit tunai. Karena kalau transportasi ribet sana. Iya dong. Jadi paling-paling tuh titip ke kedutaan atau gimana. Nah itulah masyarakat Indonesia terlibat betul. Betul. Itu donasi semua dibawa. 4 orang dan itu dia kita dalam perjalanan itu kan kita mendampingi benar-benar dari mulai pondasi sampai spek semua segala macam. Ini boleh dibilang barang yang cukup mewah di sana ya kampungnya. Dan pekerjaan orang Indonesia tuh halus. Kalau di sana tuh umumnya tukang itu agak kasar, asal ngelepek-lepek itu pelesteran ya kurang lebih lah pokoknya jadi gitu. Nah ini disupervisikan sama orang Indonesia, jadinya tuh sangat halus dan orang mengakibatkan kok bisa ya bangun kayak begini gitu. Ini jadi membanggakan lah, gitu. Oke. Kita dapat bilang bahwa kalau apa yang sudah Om lakuin kan sangat berbeda. Om bilang tadi beda banget sama Gaza Putra gitu ya. Oh lah, beda sekali. Gaza ceritanya lain. Iya, makanya. Kalau ini kan bener-bener apa ya? Konflik internal. Kalau Gaza kan enggak, artinya di sono musuhnya, di sini lawannya. Kalau ini kan di dalam sendiri, itu di tubuh mereka sendiri itu pergolakannya. Myanmar akan panjang ini konflik, dan ini memang konflik antar negara yang memang biasa dipiara oleh para penjajah masa lalu ya. Itu kan di setiap konflik kan ada Kashmir, ada Myanmar, ada Malaysia sama Thailand juga ada juga. Nah, kecuali mereka berdamai kan, Filipina juga ada. Selalu ada bekas-bekas konflik. Ini antara bekas-bekas konflik yang ditinggalkan oleh para penjajah masa lalu yang masih terasa sampai sekarang. Misalnya Om ingat foto ini? Oh ya, itu ketika kita sudah bersepakat untuk menempatkan rumah sakitnya di situ. Itu pintu masuknya disepakati dan kita bersama-sama foto. Iya, mohon doa dan dukungan. Di sini akan dibangun rumah sakit Indonesia. Donasi dari rakyat Indonesia. Betul. Untuk rakyat Myanmar di Rakhine State. Wah, keren tuh. Wow. Mudah-mudahan ini jadi jariah para penyumbang Mercy. Kita hanya menjadi perajut saja. Nah, itu deh. Kalau amanah sudah disampaikan. Makanya kita kan nggak kayak semua diperjalankan Om ya. Betul. Kayak gini yang dibikin ya. Rumah sakit Indonesia kan Om. RSM, Rakhine State Myanmar dong. Betul. Kalau dibilang aja RSM tuh rumah sakit Mercy Om. Jadi kayak udah harus Mercy di sini gitu. Nggak bisa lain tuh. Mercy selalu kalau keluar udah bukan Mercy lagi. Iya, makanya Indonesia. Tuh, harus begitu, ujung abjad harus begitu tuh. Rakhine State Myanmar berarti RSM, rumah sakit Mercy. Mestinya di situ juga jadi fenomena. Betul. Itu perjalanan gitu. Perjalanan dari ikhtiar humanitarian diplomasi yang kita selalu canangkan. Terima kasih Mas Om Misanto. Oke. Sehat-sehat terus. Insyaallah. Genggaman tangan kita sangat berarti bagi mereka. Satukan cinta kita. Mercy membangun rumah sakit Indonesia di Mrau, Rakhine State, Myanmar dalam rangka membangun diplomasi kemanusiaan. Peduli untuk kemanusiaan yang lebih baik. Yang lebih baik.